Ya Rasulullah, aku balikkan pedang aku ni. Ini pedang banyak bunuh umat kau dulu. Perang Uhud paling banyak sahabat Nabi dibunuh sama Khalid bin Walid. Malu, ini pedang banyak bunuh umat Islam. Sebelumnya dibalikkan semua. Khalid bin Walid kata Nabi, pakai ini. Pakai ini. Sekarang saatnya kau bela kalimatullah la ilaha. Dengan pedang ini juga kau membantu agama Allah. Ya, makanya Khalid bin Walid itu diberi gelar Saiful Saifullah ke Saiful Islam. Ya, Saifullah itu pedang Allah. Jadi sebenarnya kalau saya diubah alatnya, ya cuma niatnya sebelumnya bunuh umat Islam. Begitu masuk Islam, pedang itu dipakai untuk menegakkan agama, membela umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar min dahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa iqbalihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, masuk bab yang baru, pembahasan mengenai zakat. Ya. Jadi kitab yang kita bahas ini mengenai salat itu tuntas dan selesai. Ya, dari mulai bersuci, bertaharah, wudu, mandi dan sebagainya, masuk mengenai salat fardu, salat sunnah, sampai salat mayat, sampai kuburkan mayat. Ya. Rasa-rasanya lumayan kan menyelesaikan ini bab salat ni. Tahun berapa itu mulai tu? Ada 6 tahun kali. Ha? 2017. Apa tu? 9. 2026. Ya lah, ini kan 2026. 9 tahun untuk menyelesaikan bab salat ya. Dari istinja, bertaharah, bersuci, salat, semua salat sampailah salat mayat dan bab mengenai mayat. Nah, kita bab zakat ni, masuk bab zakat ni sampailah kita nanti insyaAllah masuk Ramadan ni. Ya, masuk Ramadan kita selesai nanti. Nah, kita zakat, kita masuk sekarang kitab yang bahas mengenai zakat. Az-zakatu, ya, al-lughatu an-nama. Zakat ini secara bahasanya namanya, artinya an-nama. An-nama ini yang tumbuh, sesuatu yang tumbuh berkembang. Jadi sebenarnya dari segi bahasa ini zakat tidak merugikan. Ya, sebenarnya menambah dan menumbuhkan keberkahannya. Makin dikeluarkan makin berkah. Nah, bahkan dikeluarkan apa tadi? Kotorannya. Kotoran harta itulah yang dikeluarkan menjadi dia bersih. Kalau sudah bersih berarti berkah. Kalau sudah berkah cukup, bahkan lebih dari cukup. Nah,
Cuma kita ni kan kadang banyak yang ragu. Ini masalah ini memang sulit. Kita kembali kepada Allah SWT. Kalau orang keimanan yang sempurna, dia akan senang mengeluarkan zakat. Apa sebab? Dia berdialog dengan Allah. Apa kata Allah? Wa man aqrallahu qardan hasanah. Siapa yang mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, bayangkan, takkan Allah tak balas. Jadi zakat Allah bilang kita nitip sama Allah. Itu zakat tu. Ya. Padahal zakat harta datang dari Allah, tapi Allah tu bilang sama kita, kau nitip dengan aku. Padahal datang dari Allah. Ya. Istilah-istilah ini indah sekali. Bahasa Allah bilang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Kita keluarkan zakat itu meminjamkan Allah. Itu bahasa Allah menghargai kita. Sudah kita dikasihnya, dibilangnya kita minjamkan Allah. Ini kan luar biasa. Nah, jadi zakat artinya an-nama, itu sesuatu yang tumbuh, yang berkembang. InsyaAllah harta yang dizakatkan semakin berkembang, semakin bertumbuh keberkahannya. Mudah-mudahan dua-duanya jumlahnya berkembang, berkahnya pun berkembang. Tapi boleh jadi jumlahnya tetap, tapi berkahnya yang bertambah. Yang penting berkah itu yang kita harapkan. Wa syar'an, secara syariatnya berzakat. Tadi secara bahasa, yaitu hak wajib fi malin mahsusin li ta'ifatil mahsusatin. Secara syariat adalah hak yang wajib pada harta yang tertentu diberikan kepada orang tertentu pula. Jadi tertentu maksudnya apa? Ada ukurannya, maka bergantung dengan haul dan nisab. Ada haul, ada nisab, baru kena zakat. Kalau haul saja tak ada nisab, tak wajib. Nisabnya sudah cukup tapi belum setahun, pun tak wajib. Itu dikatakan hak yang wajib pada harta pada kondisi tertentu, cukup haul dengan nisabnya, liqa'ifatin mahsusatin, dan diberikan, dikeluarkan orang tertentu pula yang 8 asnaf di dalam Al-Quran. Termasuklah para fakir dan miskin. Hikmahnya apa zakat ni? Orangnya apa sih hikmah zakat ini? Ini musa'adatul fuqara'i wal masakin. Yang pertama, membantu orang fakir dan miskin. Maka Islam ini diajarkan tak boleh hidup senang sendiri. Ya, kita diajarkan pemerataan nikmat. Jangan sampai orang susah terlalu susah, tak baik. Bahkan kata Nabi, siapa yang tidur nginap kenyang punnya, tetangga lapar, tak sempurna iman. Ini kan masalah iman ni. Berarti makanya siapa yang suka berbagi, maka menunjukkan imannya sudah baik. Nah, jadi membantu orang fakir dan miskin, wal afu 'alal muhtajin, dan berlemah lembut kepada orang yang membutuhkan. Berlemah lembut apa? Ngasih zakat tu jangan kasar. Hargailah, kau dapat, jangan depan orang. Itu maksud berlemah lembut. Jadi kita sebagainya pun bagus. La tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu, sedekah zakatmu dengan kau ungkit-ungkitkan sebut-sebutnya, dan juga menyakiti yang menerima. Yang menerima ini pun kita hargai, ya, bagus-baguslah nasinya, ya, dengan bahasa yang baik. Kau dapat, orang lain tak tahu. Itu adab Nabi. Bahkan Nabi mengajarkan sebaik-baiknya sedekah kita berikan ini dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri kita apa maknanya? Apa maknanya itu? Pandai-pandai menyembunyikan sedekah. Ya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli radilatil bukhli. Ini penting ni. Ya, hikmah yang ketiga, membunuh hinanya sifat bakhil. Allah paling benci orang yang bakhil. Orang bakhil, mohon maaf ya, tak masuk surga.
walaupun haji 44 kali. Pernah. Ini sifat yang paling dibenci oleh Allah tu al-bakhil. Ya. Sebab bakhil ini berbahaya. Makanya sedekah ini sebenarnya semuanya bisa. Oh, saya tak punya harta Ustaz. Tak masalah, sedekah, sedekah. Jadi membiasakan memberi sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ini Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas, Allah redha kepada keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Nah, Mu'adz ini nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa dzakara al-hadis. Ini hadisnya panjang nih. Hadisnya panjang, cuma dipangkas, dipotong sama pengarang kitab ini, Ibnu Hajar Asqalani. Nah, hadis ini menyebutkan panjang lebar. Wa fihi, di situ ada ungkapan khusus mengenai zakat. Inna Allaha iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Ya, hai Mu'adz, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka orang Yaman. Nanti kau ke Yaman, beritahu dia, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sadaqatan. Sedekah di sini sedekah wajib, maksudnya zakat. Fi amwalihim, pada harta mereka. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang yang dermawan, hartawan di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Ini tengok bahasa ni, tukhadu, diambil. Yang tak mau keluar dipaksa keluar. Jadi zakat ni kalau hukum Islam ada tim khusus datang survei berapa harta kau di bank, semua cocok sana, 2,5% keluar. Tak mau keluar, tangkap. Jadi hukum Islam ni orang bilang mau tak mau harus mau. Itu dia. Ya, berat sebenarnya masalah zakat, karena perintah Nabi tukhadhu min aghniyahim, diambil, mau tak mau diambil. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz yang sekarang diambil ini dari Imam Bukhari. Ya, karena kurang lebih kalimat. Baik jemaah sekalian, rahmatullah, kita baikkan ya. Nah, kisahnya begini. Ba'atha Nabiul Karim Mu'adzan ila Yaman. Yaitu Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ini ke Yaman. Akhirul sanata tis'ina minal hijrah, yaitu pada tahun ke-9 hijrah. Nah, jadi Yaman ini mulai disebarkan Islam inilah tahun yang ke-9. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun ke-11. Berarti Mu'adz diutus ni 3 tahun sebelum Nabi meninggal, diutus ke Yaman. Ya, Islam telah sampai ke Yaman. Inda sirafin minal ghazwati Tabuk, dan ini dilakukan setelah Nabi kembali dari perang Tabuk. Habis perang Tabuk, Mu'adz diutus oleh Nabi ke Yaman. La yakunu waliyan alaihim, Mu'adz ini menjadi wali. Wali itu apa? Yang mengurus umat Islam di Yaman, Nabi serahkan kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, kenapa mereka baru menerima Islam? Jadi Yaman wajarlah, masih awal-awal Islam, Nabi masih hidup. Apa sebab? Jaraknya dibandingkan kita ni lebih dekat. Ya, lebih dekat Yaman. Orang Yaman tu kalau dibedakan dari Yaman ke Syam, ya, dari Yaman ke Syam. Jadi Yaman, kemudian baru ke Madinah, Mekah, Madinah, baru menuju ke Syam, jauh. Tapi orang dulu tu dah biasa, dah berdagang jauh-jauh. Kalau kita ni berdagang dari mana? Dari Pontianak ke Banjarmasin, pakai onta. Berapa lama tu? Ya memang harus seminggu berjalan, ada yang 2 minggu. Nabi berapa? Berapa lama Nabi tu?
dari Madinah menuju ke Yaman berapa? Syam, Baitul Maqdis, Islam Merah sebulan PP. Kalau Yaman lebih jauh lagi. Orang dulu berdagang berbulan-bulan pakai hotel. InsyaAllah ras hidup di Arab dulu, berdagangnya susah, tapi itulah kehidupannya. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal ini menjadi wali, ya, yang mengurus umat Islam di Yaman. Yu'allimuhumul Quran, mereka mengajarkan Al-Quran. Mu'adz mengajarkan Al-Quran. Pertama kali ajarkan Al-Quran. Ada lagi syara'iul Islam, syariat Islam. Jadi utusan ini kayak Nabi lah, dia ngajar semuanya. Maka yang diutus tak sembarangan. Orang-orang yang alim. Mu'adz bin Jabal ini Nabi bilang apa? Sayyidul ulama fil jannah, pemimpinnya ulama di surga. Jadi kalau utus jangan tanggung-tanggung. Orang yang alim, kenapa? Nanti orang kampung itu nanya dengan yang diutus ini. Bagaimana cara salat, bagaimana keluar zakat, macam mana, semua ditanya. Nah, maka Nabi tak sembarangan mengutus seseorang. Wa yaqdi bainahum wa yaqbidu sadaqat minhum. Nah, dan menetapkan di antara mereka tentang hukum Islam tadi, wa yaqbidu sadaqat. Nah, dan mengambil sedekah mereka. Nah, sedekah mereka itu diambil, mau tak mau harus mau. Itu namanya zakat. Jadi zakat tak ada tawar-menawar. Wa qad zawadahul mursyidul hakim, maka sungguh telah dibekalkan ya orang-orang diutus tadi ini, orang-orang yang mursyid. Mursyid apa? Pembimbing, yang membimbing ilmu agama dengan benar, bijaksana, bil irsyadatil azimati, dengan petunjuk yang benar. Jadi jangan sembarangan cari ulama. Nabi itu mengutus bukan sembarangan, orang-orang pilihan. Ingat ya, tidak semua sahabat ulama, enggak. Nah, salah satunya Mu'adz bin Jabal. Waktu Nabi mengatakan Mu'adz, pergi ke Yaman. Bagaimana kau menentukan hukum? Yaqdi bi kitabillah. Aku tentukan dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fa illam tajid, jika kau tak dapat, wa bi sunnati rasulih, dengan sunnah Rasul. Fa illam tajid, jika tak dapat, wa bi ra'i, aku akan gunakan pemahaman aku yang diberikan Allah. Itu namanya ijtihad. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal di antara sahabat termasuk mujtahid, diizinkan Nabi berijtihad. Makanya hukum-hukum kalau tak ditemukan dalam Al-Quran, tak ditemukan dalam Sunnah, dia pakai dira'i, pandangan dia, ilmu yang Allah berikan. Makanya beda-beda. Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i pakai kunut setelah apa? Kunut kita ni setelah apa? Setelah ruku. Tidak. Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Beda-beda tu. Ini ijtihad namanya. Ahmad bin Hanbal dengan Hanafi tak pakai kunut. Ini kan hasil ijtihad semua itu. Nah, dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu an yutalibuhum awalan bin natqi bisyahadatain. Nah, mereka pertama kali diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal, yakni tentang syahadat. Pertama kali masuk Islam syahadat dulu. Kenapa? Lianna al-asas al-awwal, dia fondasi yang paling bawah sekali. Salat tak terima kalau tak ada syahadat. Puasa tak betul kalau tak ada syahadat. Zakat tak sah kalau tidak ada syahadat. Semuanya fondasinya dengan syahadatain. Allati yakhruju bihi al-mukallafu an dairati syirki ila daril Islam. Dan mereka dikeluarkan, ya, yang tadi ini mukallaf ni, orang yang dibebankan agama yang tadinya dari syirik menjadi Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa? Khalid bin Walid begitu ditanya sama Abu Sufyan, Abu Sufyan, macam mana kau ikut Muhammad? Gak kau menentangnya? Kemarin Uhud kau menentang Muhammad. Ini kasih sayang Allah dengan aku. Yukhrijuhum minadh dhulumati minasy syirki ila tauhid ila iman. Aku dikeluarkan daripada syirik menuju iman. Selesai.
Yang kemarin memang aku syirik, sekarang sudah tak ada lagi lah. Ya Rasulullah, aku balikkan pedang aku ni. Ini pedang banyak bunuh umat kau dulu. Perang Uhud paling banyak sahabat Nabi dibunuh sama Khalid bin Walid. Malu, ini pedang banyak bunuh umat Islam. Sebelumnya dibalikkan semua. Khalid bin Walid kata Nabi, pakai ini. Sekarang saatnya kau bela kalimatullah la ilaha. Dengan pedang ini juga kau membantu agama Allah. Ya, makanya Khalid bin Walid itu diberi gelar Saiful Saifullah ke Saiful Islam. Ya, Saifullah itu pedang Allah. Jadi sebenarnya kalau saya diubah alatnya, ya cuma niatnya sebelumnya bunuh umat Islam. Begitu masuk Islam, pedang itu dipakai untuk menegakkan agama, membela umat Islam. Maka saya lebih cenderung, ada orang begini, dia nakal di kampungnya, lalu dia kepengen berubah, dia pergi ke tempat lain. Boleh kan? Boleh, kalau di kampung itu semuanya maksiat. Tapi kalau di kampung itu cuma dia yang maksiat, yang lain orang baik, yang keluar. Kenapa hidayah? Dia nakal lah, preman lah, tapi orang lain yang baik-baik masih banyak. Cuma dia yang nakal. Kalau begini keadaannya, tak usah keluar. Disitulah kau berubah lebih bagus. Kenapa? Orang mandang langsung kita berubah. Daripada kita berubah pergi negeri lain 7-8 tahun kembali, belum tentu orang percaya. Karena dulu perginya masih nakal. Kalau bagi saya lebih senangnya jangan keluar. Kalau masih banyak orang baik, ada ulamanya, ada ustaznya di kampung itu, dia maksiat, kembali dia taat di situ juga. Biar orang kampung tahu bahwa ini orang yang baik sudah, dulu memang tak betul, tapi sekarang saya ni semua maaf dah. Suku saya di Pontianak ni ada kawan datang dari jauh, kawan sekolah tu. Kalau dia keluar, bukan saya. Dia datang, terkejut dia sudah masuk. Ini awak ni, kawan aku sekolah. Dia bilang, begitu tuan dari Nimbah, bila kau jadi ustaz? Tak percaya dia kata, itu orang keluar. Dulu Pontianak pergi keluar dari situ je dia. Tapi alhamdulillah, orang Pontianak dah tahu semua. Kau ya dah tahu, orang Pontianak dah tahu semua. Itu hebatnya itu. Kau dapat kita berubah di mana tempat kita nakal. Jangan pergi ke mana-mana. Biar orang tahu bahwa kita dah berubah. Ya, kemudian lagi katakan fa inistajabu yu'allimuhum faraiduddin. Nah, mereka siap menyambut pelajaran untuk mereka tentang kefarduan, kewajiban dalam agama Islam. Jadi susahnya begini, kalau kita diutus nih, kita siap berdakwah. Ya. Mungkin orang bertanya, jamaah bingung, kenapa Nabi ini begitu sampai ke Madinah tu disambut luar biasa orang Madinah? Mudah betul Nabi masuk Madinah? Nah, tak mudah. Sebelum Nabi masuk Madinah, utusan sudah masuk di sana. Utusan Nabi sudah masuk. Nah, termasuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu utusan Nabi. Berapa kali datang ke sana dakwah. Bahkan sampai tokoh Madinah itu yang bernama Sa'ad bin Mu'adz itu bisa masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Kalau sudah tokohnya masuk, ada aman dah. Kata Mus'ab, nanti aku bawakan kau bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu itu di mana tempat mikat ni? Sekarang ni pakai tempat mikat ni, tempat kunjungan. Bukan, ada satu lagi, bukan Hudaibiyah atau lagi ni, di bawah pohon tu perjanjiannya. Bukan Hudaibiyah. Di situ tu Sa'ad bin Mu'adz ditemukan dengan Nabi Muhammad SAW, ambil janji, semakin kuatlah orang Madinah. Bahkan Madinah duluan mengadakan salat Jumat sebelum orang Makkah. 40 orang. Makanya Imam Syafi'i berpendapat,
Ya, 40 orang. Kenapa? Pertama kali salat Jumat dikerjakan di Madinah sebelum Nabi hijrah. Ya, itu jumlahnya 40 orang. Maka Imam Syafi'i berpendapat minimal 40 orang. Jadi sudah masuk utusan Nabi ini ke Madinah. Masuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu anak satu-satunya, anak milioner, orang kaya, bapaknya kafir, sama ibunya tak mau sisa. Apa kata bapaknya bilang, ya Mus'ab, kalau kau ikut Muhammad 1 dirham kau tak dapat. Yang penting aku dapat Allah dan Rasul. Itu dia, Allah dan Rasul. Jadi betul-betul bahawa poinnya Nabi bilang sesen kau tak dapat. Padahal bensin tak ada, tak laku lagi. Tapi Mus'ab bilang apa? Aku penting dapat 2, Allah dan Rasul. Selesai. Dulu pakainya mahal, imamahnya mahal, kudanya mahal. Begitu masuk Islam semuanya kena tarik. Baitul pun diambil, kuda diambil. Akhirnya pakai baitulah sekadar. Itulah. Jadi kalau Bapak Ibu pergi Uhud, itu kan ada makam itu. Situ ada makam Hamzah, dalam pagar tu, situ ada makam Mus'ab bin Umair. Itu termasuk salah satu syahid di Uhud. Waktu perang Uhud meninggal dia. Begitu ditutup badannya tak cukup kain. Kata Nabi dulu pakai dia. Anak yang disayangi, dia tinggalkan semuanya, kata Nabi, untuk Allah dan Rasul. Bayangkan. Makanya sahabat imannya bagus. Kenapa? Dia tak peduli walaupun dunianya ditarik, tak masalah. Yang penting dia jaga iman. Ya Allah sallallahu Muhammad. Nah, kemudian wa imanuha al-awwalus salatul maqtu'ah. Maka setelah syahadat, maka kekuatan sadar agama mereka yang pertama yakni salat 5 waktu. Maka wajib salat. Kalau tanya ada syahadat apa ni? Salat 5 waktu. Tsumma zakatul wajibah, kemudian baru zakat yang wajib, ya, fi amwalil aghniya lil fuqara'i, ya, diambillah harta orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Kenapa zakat diambil? Ini ulama bilang di annaha haqqu fil mal, Allah punya hak dalam harta kita itu. Karena Allah dah beritahu dah, dalam hartamu ada hak orang yang tertentu bagi miskin. Ya, kadang-kadang ini yang kita bingung ni, macam mana pula bisa jadi hak orang? Kita bekerja, kita berusaha jadi hak orang. Di situlah indahnya Islam. Ternyata hidup tak boleh senang sendiri. Ya, Islam itu hidup tak boleh senang sendiri. Tapi saya fikir-fikir, memang kan, kalau kebanyakan harta itu tu apa? Orang Melayu bilang mati pun tak ditipu duit. Ya, sudah sampai ratusan miliar, puluhan miliar. Dia meninggal tu apa dia? Tak bisa dibawa dalam kubur. Jangan orang Islam, kadang-kadang non-Muslim pun bingung juga. Banyak-banyak duit dia bilang, tu apa dia lagi? Ya, ada sebuah film tu, film apa dia? Film barat tapi dia kaya, akhir pembantu berapa duit banyak, warisnya. Pembantunya pembantu dia kasihnya, bingung nak mau ke mana kan? Dan pembantu tu perhatian sama dia, menjaga orang dia, langsung ditulisnya secara hukum, harta aku pindah kepada pembantu kita. Ya, Masya Allah, pembantu tadi tidak berusaha tapi memiliki. Yang penting memiliki lah. Ya kan, memiliki. Macam saya tu bilang sama yang jaga Al-Jawahir. Siapa? Budi, kau betul-betul tidak memiliki tapi menikmati. Itu bagus. Orang yang saya pasal kita dia siapa yang punya itu kan? Itu hebat. Ya. Tidak memiliki tapi menikmati, kan itu luar biasa. Ya, kemudian dia bilang apa? Tu'hadu min aghniya wa turzamu ala mustahiqiha min al-muslimina fuqara.
Jadi diwajibkan diambil harta mereka dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak. Mustahik itu orang yang berhak. Kemarin kita bahas ya, disyakiri itu mustahik, berikan harta kita ini kepada yang berhak menerima. Wa qad hadara sallallahu alaihi wasallam wa ilaihi wa qadihi min ad-da'wati al-mazlum wa amarahu an yattakhidhu laha wiqayatun. Nah, jadi hikmahnya dibilang Nabi memberitahu hati-hati kepada kita ini, karena bagaimanapun ya, ada orang yang terzalimi, diuji Allah tapi kita tak peduli. Nah, apalagi kita menindas orang miskin. Orang kaya ini, mohon maaf, kau tak ada, kalau tidak ada aturan zakat ni, dia semakin sombong. Betul tak? Nah, orang banyak harta sombong tak? Bisa sombong kalau tak ikut aturan Allah Rasul, sombong dia. Ya, orang sombong tu kekayaan bisa disebabkan sombong. Pemerhatan nikmat tadi hilang, kesombongan berbagi, terikat kasih sayang. Apalagi wajah tampan, sombong. Wajah cantik, sombong. Bangsawan yang hidup di awal, ya, keturunan bangsawan. Jadi jabatan. Jadi banyak macam ini orang sombong. Ini kau tak diikat dengan agama, habis lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kita ni maaf kayak hewan lah kita ni. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita termasuk umat akhir zaman dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini baru sebagian ni ya, secara hukum belum kita bahas ni, baru memulaikan ya daripada kalimat hadis ni mengenai zakat. Segera cukup jamaah. Waktu ni gimana? Lewat-lewat tadi. Ya, belum selesai ni, kita sambung nanti insya-Allah belum mereka datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa